Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Pelu dengan akhir NIM 221. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh kompensasi manajerial di bawah CEO terhadap manajemen laba. Tugas ini tidak saya gunakan untuk tugas akhir skripsi saya. Namun tugas ini saya buat hanya untuk memenuhi tugas dari tugas akhir kelas DRA. Langsung saja ke poinnya. Di sini daftar pembahasan. Di sini saya ada 3 poin atau 3 bab. Yang pertama pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, bab pertama atau pendahuluan, latar belakangnya, yang menjadi problem ketika saya memilih topik ini untuk tugas akhir saya ini adalah karena mengingat semakin kompleksnya bisnis, kebutuhan akan pelaporan keuangan untuk memasukkan informasi yang lebih andal itu meningkat. Agar informasi ini relevan, mereka itu harus melakukan implementasi sistem kontrol yang efisien untuk memastikan hasil yang berkualitas tinggi. Kemudian, fenomena yang ada itu dalam penelitian ini, calon penelitian ini tuh adalah manajerial perusahaan yang berada di bawah CEO itu mungkin diminta untuk mempengaruhi kualitas pendapatan akuntansi karena kompensasi mereka itu bergantung terhadap target perusahaan. Oleh karena itu, akan bijaksana untuk memeriksa hubungan antara unsur-unsur kompensasi, manajerial, dan manajemen laba. Kemudian masih di bab 1, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang mana rumus masalah pertama itu adalah apakah variabel kompensasi itu berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah variabel kompensasi tersebut memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Nah, rumusan masalah kedua itu adalah apakah total kompensasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang mana tujuannya untuk mengetahui apakah total kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Dan yang ketiga, rumusan masalahnya itu adalah apakah semakin besar variabel kompensasi terhadap total kompensasi tersebut untuk manajerial, semakin besar pula manajemen laba yang akan dilakukan oleh manajemen manajerial tersebut. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui apakah lebih besar proporsi variabel kompensasi terhadap total kompensasi bagi manajerial, semakin besar pula manajemen laba yang akan dilakukannya. Kemudian manfaat dari penelitian itu ada dua. Yang mana pertama itu adalah untuk menambah wawasan terkait faktor insentif atau kompensasi yang mempengaruhi manajemen laba perusahaan. Yang kedua, diharapkan nantinya peneliti itu dapat memberikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan bonus atau bonus plan atau kompensasi bonus terhadap upaya manajemen laba. Lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, di sini ada kerangka teori, yang mana di sini saya memasukkan 4 kerangka teori. Pertama, teori agensi, yang mana itu teori agensi itu seperti yang udah kita ketahui bahwa terdapat agent dan prinsipal dalam teori agensi. Nah, ini tuh sama seperti di perusahaan. Terdapat manajerial dan juga prinsipal atau pemilik atau pemegang sahamnya. Kemudian ada teori akuntansi positif, yang mana dalam teori akuntansi positif ini terdapat 3 hipotesis, yang mana salah satunya itu adalah bonus plan. Nah, dalam bonus plan ini itu kompensasi bonus, menjelaskan berkaitan dengan kompensasi bonus, dan yang mana kompensasi bonus ini nantinya akan berhubungan dengan manajemen laba dalam penelitian ini. Kemudian masih di bab 2 juga tentang penelitian sebelumnya dan juga penurunan hipotesis. Nah, di sini ada 3 hipotesis, namun hipotesis pertama itu terbagi menjadi 2, yaitu hipotesis 1A dan 1B. Nah, yang mana subkepalanya itu adalah manajemen laba dan kompensasi bonus, harusnya bukan eksekutif, sorry. Yang pertama itu penelitiannya ada Nazir tahun 2014 dan Sani tahun 2011, yang mana menunjukkan bahwa kompensasi bonus itu tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
Sedangkan penelitian Elvira ini berlawanan terhadap penelitian Nazir dan Sani, yang mana Elvira ini mendapatkan bahwa kompensasi bonus itu berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga dapat diturunkan hipotesis H1A, variabel insentif berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dan H1B, total insentif atau total kompensasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kemudian sub kepala 2 yaitu tentang dampak variabel kompensasi terhadap manajemen laba. Nah, penelitian terdahulunya itu ada penelitian Cho tahun 2017, yang mana dia mengikuti teori agen, semakin besar konflik kepentingan antara manajer dan agen, semakin besar pula biaya agennya. Kemudian ada penelitian Cornet tahun 2009 yang menunjukkan bahwa sensitivitas pay for performance CEO itu berhubungan positif dengan manajemen laba. Jadi bisa diambil kesimpulan untuk penurunan hipotesis 2 itu semakin besar variabel insentif atau kompensasi terhadap total kompensasi untuk manajerial, semakin besar pula manajemen laba yang akan dilakukannya. Nah, di sini ada metode selanjutnya adalah metode penelitian, yaitu bab 3. Bisa dilihat sendiri. Kemudian ada metode penelitian bab 3. Yang pertama itu ada subjek penelitian. Subjeknya itu adalah manajer yang bekerja di perusahaan yang terdaftar di Bank Indonesia kecuali bagian perbankan. Yang kedua itu jenis datanya itu data primer. Teknik pengumpulan datanya itu menggunakan metode survei dengan memberikan kuesioner kepada responden. Dan yang ketiga itu teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat, teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan teknik purposive sampling dengan 2 kriteria. Saat ini masih 2 kriteria. Yang pertama, manajerial yang keputusannya itu turut andil dalam manajemen laba. Yang kedua adalah manajerial di perusahaan yang terdaftar di Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia kecuali bidang perbankan. Masih di metode penelitian, definisi operasional, variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya itu manajemen laba, sedangkan variabel independennya itu ada kompensasi, kemudian total kompensasi, dan juga kompensasi plus kompensasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.